Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Husni Mubarok MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan serta teman-teman yang berbahagia. Berdirinya kami di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai Evaluasi perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Meftina Cihuy. Dengan studi kasus Presiden Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Vivi Dwi Apriliani Saraswati dengan NIM 632405992 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nailatul Fitria dengan NIM 63240762. Saya Mesya Salsabila dengan NIM 632400937. Saya Aulia Febrianti dengan NIM 632400938. Saya Tia Aprilia dengan NIM 6324014. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan secara bergantian oleh kami berlima. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta pandangan para ahli, pajak secara yuridis dan ekonomis diartikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari orang pribadi maupun badan kepada negara tanpa adanya imbalan atau kontrak prestasi yang diterima secara langsung di era modern ini. Pajak telah bertransformasi menjadi tulang punggung utama penerimaan dalam negara yang masukkan ke dalam komponen APBN. Proses pelacakan ini sejatinya merupakan sebuah mekanisme peralihan kekayaan sektor privat kas menuju negara kas. Karena tidak hanya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin birokrasi, melainkan menjadi alokasi sebagai investasi publik dana cadangan masyarakat guna untuk membangun infrastruktur fasilitas umum yang pada akhirnya bermuara pada satu tujuan demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan. Ada pajak penghasilan yang dimana berdasarkan garis besar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan atau PPh secara komprehensif didefinisikan sebagai pajak yang melekat pada subjek pajak atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh selama 1 tahun pajak. Inti dari objek pajak ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mendanai konsumsi sehari-hari atau untuk menambah akumulasi kekayaan mereka dengan nama serta dalam bentuk apapun. Implikasi nyata dari regulasi ini menyasar langsung pada seluruh wajib pajak orang pribadi, di mana mereka yang berstatus sebagai karyawan perusahaan maupun yang menjalankan pekerjaan bebas atau berwirausaha memiliki kewajiban yuridis untuk melakukan perhitungan mandiri terhadap pajak terutang yang sebenarnya di setiap akhir tahun pajak guna memastikan secara akurat posisi saldo pajak yang masih harus dilunasi kepada kas negara. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 21. Jadi PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pajak ini termasuk pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Nah, PPh pasal 21 ini nantinya akan diisikan pada surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan studi kasus yang ada. SPT sendiri merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT sendiri terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu SPT massa yang dilaporkan secara bulanan,
Dan yang kedua adalah SPT tahunan yang dilaporkan setiap Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tarif baru pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Pada tarif pajak pada studi kasus ini, kita menggunakan tarif progresif yang artinya semakin besar penghasilan kena pajak atau PKP seseorang, maka semakin besar juga persentase pajak yang dikenakan. Pada tabel berikut ada lapisan pertama, yaitu PKP sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan sebesar 5%. Pada lapisan kedua, untuk PKP di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Pada lapisan ketiga, untuk PKP di atas 260 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%. Kemudian lapisan yang keempat, untuk PKP di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan yang terakhir, untuk PKP di atas 5 miliar rupiah dikenakan tarif tertinggi, yaitu sebesar 35%. Jadi, dengan adanya perubahan tarif ini, pemerintah bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, di mana masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi akan memberikan kontribusi pajak yang lebih besar dibandingkan masyarakat dengan penghasilan lebih rendah. Data penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Di sini namanya adalah Nurul Damariandika dengan NPWP-nya adalah 6330.3.14 yang beralamat di Jalan Sukses nomor 1 Kota Tegal dengan nomor telepon 0852 1751 9661. Emailnya yaitu 63230314@gmail.com. Nama pemotong PPh pasal 21 yaitu namanya PT Meftina Cihuy dengan NPWP-nya adalah 63.444.355.4/444.0000. Alamatnya yaitu ada di Jalan Yani nomor 12 Kota Tegal. Nomor teleponnya adalah 02198765431. Alamat emailnya yaitu meftinacihuy@gmail.com. Data pimpinannya adalah dengan nama Nurul Damariandika dengan NPWP-nya adalah 63230.3.14. Di sini saya akan membacakan studi kasus yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi seorang presiden direktur bernama Nurul Damariandika dengan status K3 yaitu kawin dengan 3 tanggungan bekerja pada PT Meftina Cihuy dan memperoleh gaji sebesar Rp198.212.500 per bulan. Perusahaan tempat Nurul bekerja ini mengikuti program Jam Sostek, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, dan iuran jaminan hari tua. Dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,5%, 0,3%, dan 3,7% dari gaji. Selain itu, Nurul juga membayar iuran pensiun sebesar Rp5.946.375 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada tahun berjalan, Nurul juga menerima bonus sebesar Rp24.000 setiap tahunnya. Pertanyaannya adalah, berapa besar PPh pasal 21 atas selanjutnya data pembayaran di PT Meftina Cihuy. PT Meftina Cihuy membayar penghasilan kepada 6 pegawai tetapnya setiap bulan pada tahun 2025 dengan rincian nama, jabatan, status PTKP, dan penghasilan brutonya masing-masing sebagai berikut. Baik, yang pertama, Bapak Nurul Damariandika yang menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Meftina Cihuy dengan status PTKP-nya K3. Artinya Bapak Nurul ini berstatus kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang anak. Dan untuk penghasilan bruto per bulannya yaitu sebesar Rp263.244.075. Kemudian Ibu Vivi Dwi Apriliani Sarswati yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Meftina Cihuy dengan status PTKP-nya yaitu TK0 atau berstatus tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Untuk penghasilan bruto per bulannya yaitu sebesar Rp167.277.464. Selanjutnya, Ibu Meisya Salsabila sebagai Sekretaris Presiden Direktur PT Meftina Cihuy dengan status PTKP-nya yaitu sama TK0 atau tidak kawin dengan tidak memiliki tanggungan sama sekali. Penghasilan bruto per bulannya itu sebesar Rp148.485.288. Kemudian Ibu Aulia Febrianti sebagai General Manager PT Meftina Cihuy
dengan status PTKP TK0 atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sama sekali. Penghasilan bruto per bulannya yaitu sebesar Rp132.157.772. Selanjutnya, Ibu Nailatul Fitria yang menjabat sebagai Manajer Human Resource PT Mektinasi Hui, statusnya yaitu TK0 dengan penghasilan bruto per bulannya yaitu sebesar Rp109.181.210. Kemudian yang terakhir, Ibu Tia Aprilia sebagai supervisor dari PT Mektinasi Hui dengan status TK0 atau tidak kawin dengan tidak memiliki tanggungan sama sekali dengan penghasilan bruto per bulannya yaitu sebesar Rp85.299. Dan untuk total penghasilan bruto dari 6 pegawai tetap tersebut yaitu sebesar Rp953.354.107. Tabel kali ini telah ditampilkan contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk seorang wajib pajak yang bernama Bapak Nurul Mariandika dengan status kawin 3 anak atau K3. Yang pertama-tama kita bisa lihat penghasilan brutonya yang per bulannya mendapatkan nominal sebesar Rp198.212.500 yang apabila ditertahunkan akan menampilkan sebesar Rp2.378.550.000. Selanjutnya ada program Jam Sostek premi asuransi yang telah didapatkan dengan sebesar Rp2.973.188 yang apabila dipertahunkan akan mendapatkan nominal Rp35.678.250. Selanjutnya ada program Jam Sostek premi kematian 4% dari gaji pokok per bulannya yang apabila ditotalkan per bulannya mendapat Rp594.638 dan apabila dipertahunkan akan mendapatkan sekitar Rp7.135.650. Dan si Bapak Nur ini per tahunnya mendapatkan bonus yang apabila dipertahunkan di sini terdaftar nominalnya yaitu 24 juta. Pada bagian tunjangan makanan, si Bapak Nurul mendapatkan nominal 1 juta per bulannya dan apabila dipertahunkan akan mendapatkan nominal 12 juta. Selanjutnya pada tunjangan transportasi dia juga mendapatkan nominal 1 juta per bulannya dan tahunnya mendapatkan 12 juta. Pada tunjangan hari raya dia per tahunnya mendapat 198.212.500. Selanjutnya ada tunjangan jabatan yang per bulannya mendapatkan sekitar 59.463.750 yang apabila dipertahunkan dia akan mendapatkan nominal 713.565 dan apabila semuanya ditotal akan menghasilkan penghasilan brutonya yaitu per bulannya sebesar 263.244.75.000 dan per tahunnya mendapat 3.381 sekian. Nah, selanjutnya ada beberapa pengurangan yang dilakukan oleh BCP. Di sini tertera ada biaya jabatan 5% dari gaji pokok per bulannya sebesar 9.910.625 dan ditahunkannya ada sebesar 118.927.500. Selanjutnya ada uang pensiun 3% dari gaji pokok per bulannya yang apabila diperbulankan mendapat nominal 5.946.375 dan dipertahunkan mendapat 71.356.500. Selanjutnya di sini ada pengurangan yaitu iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok per bulannya. Apabila diperbulankan mendapat nominal 3.964.250 dan per tahunnya mendapat sekitar 47.571.000 yang apabila semuanya ditotalkan total pengeluarannya yaitu per bulannya sebesar 19.821.250 dan apabila dipertahunkan mendapat pengeluarannya yaitu sebesar 237.855.000 dan apabila semuanya ditotal maka penghasilan neto Bapak Nurul ini per bulannya
ada sekitar 243.422.825 dan per tahunnya ada sekitar 3.143.286.400. Selanjutnya di sini terdapat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP kawin 3 anak atau K1. Yang pertama perhitungannya yaitu ada wajib pajak yang dimana per bulannya akan sekitar dihitung 4.500.000 dan apabila dipertahunkan mendapat 54 juta. Selanjutnya ada si istri. Si istri apabila diperbulankannya yaitu ada 375.000 dan dipertahunkan mendapat 4.500.000. Pada anak kedua dan ketiganya sama dengan anak satunya yaitu 375.000 dan per tahunnya yaitu 4.500.000. Apabila seluruh penghasilan tidak kena pajaknya ditotalkan menjadi per bulannya yaitu 6 juta dan pada tahunnya yaitu 72 juta. Selanjutnya di sini ada penghasilan kena pajak yang dimana menotalkan per bulannya yaitu sekitar 237.422.825 dan dipertahunkannya yaitu menghasilkan sekitar 3.071.286.400. Yang di sini sudah ada tertera juga tarif pajaknya per bulannya yang dimana PKP-nya didapat dari angka 237 juta sekian dan PPh pasal 21-nya per bulannya apabila dikalikan 5% akan menghasilkan sekitar 29.613.424 dan di sini apabila dipertahunkan PKP-nya ada di 3.071 sekian dan PPh pasal 21-nya yaitu sekitar 885.920. Jadi PPh pasal 21 yang telah dibayarkan per bulannya yaitu sebesar 29.613.424 dan PPh 21-nya yang dibayarkan per tahunnya yaitu sebesar 848.885.920. Berikutnya pada Saya akan menjelaskan SPT yang pertama, yaitu SPT masa 1721 atau Surat Pemberitahuan PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara bulanan. Nah, formulir 1721 ini merupakan SPT masa pajak penghasilan Pasal 21 yang wajib diisi dan dilaporkan oleh pihak pemotong pajak, yaitu perusahaan atau pemberi kerja pada setiap masa pajak. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian SPT masa 1721. Nah, di sini dapat dilihat bentuk formulirnya seperti ini. Lalu yang pertama di sini ada masa pajak. Untuk masa pajaknya di sini kita isi bulan 1 tahun 2025. Lalu selanjutnya di sini ada pilihan SPT normal dan juga SPT pembetulan. Kita pilih yang SPT normal karena formulir tersebut merupakan pelaporan pertama kali. Kita beri di sini menggunakan tanda X. Oke, selanjutnya di sini ada bagian A yaitu identitas pemotong. Identitas pemotong ini kita isi dengan identitas perusahaannya. Yang pertama di sini ada NPWP perusahaan. Nah, kita isi NPWP-nya di sini 63.454.355.4 strip 444 strip 0. Selanjutnya untuk nama perusahaannya yaitu PT Mektina Cihuy. Bisa kita tuliskan di kolom nama. Selanjutnya adalah alamat perusahaannya beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 12, Kota Tegal. Kita tuliskan di bagian alamat. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini ada nomor telepon dan juga email perusahaan. Kita isi terlebih dahulu nomor telepon perusahaannya 0887 strip 2133 strip 7658. Selanjutnya di sini ada email perusahaan. Kita bisa isi emailnya yaitu mektinacihuy@gmail.com. Oke, jika sudah diisi, kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada bagian B yaitu objek pajak. Nah, objek pajak ini
didapatkan dari jumlah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di PT Mevtina sendiri hanya terdapat pegawai tetap sejumlah 6 pegawai. Maka di kolom ini kita isi dengan angka 6. Selanjutnya di sini ada jumlah penghasilan bruto, di mana jumlah penghasilan bruto ini kita dapatkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan dengan disebulankan. Di sini 905.354.107 rupiah. Kita langsung kopikan saja. Lalu kita paste ke jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya untuk jumlah pajak dipotong, kita lakukan juga hal yang sama. Kita bisa ambil di perhitungan sebulan, lalu di tabel PPh 21 sebulan jumlahnya kita kopikan saja. Lalu kita paste di jumlah pajak yang dipotong. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada jumlah. Jumlah ini karena tadi hanya ada satu nominal, kita langsung sama dengan aja dari angka dan nominal yang sudah kita isikan di atas. Sama dengan 6, lalu sama dengan penghasilan brutonya. Selanjutnya sama dengan penghasilan pajak yang dipotongnya. Jumlahnya kita sama dengan. Selanjutnya, sehingga STP PPh pasal 21 dan atau pasal 26 di sini kita ketahui sejumlah pajak yang dipotong, yaitu Rp85.360.960. Selanjutnya, masa pajaknya karena bulan Januari, maka kita beri tanda di angka 1 untuk tahun kalendernya yaitu 2025. Nah, untuk jumlah di sini mengikuti jumlah STP yang sudah kita isikan, kita klik sama dengan saja. Lalu jumlahnya adalah sama dengan STP-nya, maka PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor adalah senilai Rp85.360.950. Nah, untuk halaman yang pertama sudah selesai kita isi. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, di sini ada NPWP pemotong. NPWP-nya di sini sama seperti dengan NPWP perusahaan yang sudah kita isi di awal. Lalu selanjutnya di sini ada objek final. Nah, pada bagian ini kita tidak perlu mengisi karena kebetulan di kasus ini tidak ada, jadi kita bisa lewati saja untuk bagian C yang ini. Kita bisa langsung scroll ke bagian D, yaitu ada lampiran. Nah, lampiran di sini kita menggunakan formulir 1721 untuk 1 masa pajak dan juga formulir 1721 untuk 1 tahun pajak. Kita bisa beri tanda X untuk lampiran yang kita pakai dan jumlahnya 1 lembar. Masing-masing kita beri tanda dan juga jumlahnya masing-masing 1 lembar. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk mengisi identitas pemotong. Di bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong, kita bisa isi di sini pemotong, beri tanda X. Lalu NPWP pemotongnya kita isi, yaitu 63230 strip 3 strip 14. Selanjutnya, untuk nama pemotongnya kita isi yaitu Nuru Damaryandika, di mana Pak Nuru ini merupakan Presiden Direktur PT Mevtina Cihuy. Selanjutnya untuk tanggalnya di sini kita isi tanggal 1 bulan 1 tahun 2025. Untuk tempatnya yaitu Tegal. Selanjutnya jangan lupa juga untuk mencantumkan tanda tangan, di mana tanda tangan ini merupakan tanda tangan si pemotong, yaitu Pak Nuru itu sendiri. Oke, jika sudah diisi semua, ini formulir 1721-nya telah selesai. Baik, SPT yang selanjutnya yaitu SPT tahunan formulir 1721 atau surat pemberitahuan PPh pasal 21 yang dilaporkan secara tahunan yaitu pada bulan Desember. Nah, formulir 1721 tahunan pada bulan Desember ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya karena merupakan akumulasi pajak penghasilan pasal 21 selama 1 tahun pajak. Langsung saja kita ke penjelasan tata cara pengisian SPT tahunan formulir 1721. Nah, di sini ada masa pajaknya. Kita isi dengan masa pajaknya yaitu bulan 12 tahun 2025. Kemudian di sini juga ada pilihan SPT normal dan juga SPT pembetulan.
Di sini kita pilih yang SPT normal karena ini merupakan pelaporan pertama kali. Nah, di sini kita bisa beri dengan tanda X. Langsung saja dengan tanda X. Selanjutnya, di sini ada bagian A, identitas pemotong. Identitas pemotong ini kita isi dengan identitas perusahaannya. Yang pertama ada NPWP perusahaan. Kita isi sesuai dengan data, yaitu 63 titik 444 titik 355 titik 4 strip 4 44 titik 0. Kemudian untuk nama perusahaannya di sini yaitu kita ketikkan PT Meftina Cihuy. Kemudian untuk alamatnya, PT Meftina Cihuy ini beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 12 Kota Tegal. Kita ketikkan di sini Jalan Ahmad Yani, nomor 12 Kota Tegal. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke nomor telepon dan juga email perusahaan. Nomor telepon terlebih dahulu yaitu 0887 strip 2133 strip 7658. Selanjutnya email perusahaannya yaitu meftinacihuy@gmail.com. Baik, jika sudah, kita scroll saja ke bawah. Di sini yang selanjutnya ada bagian B yaitu objek pajak. Objek pajak ini didapatkan dari jumlah pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang ada di perusahaan tersebut. Untuk PT Meftina sendiri hanya terdapat pegawai tetap yang berjumlah 6 pegawai. Maka di kolom jumlah penerima penghasilan pada bagian pegawai tetap ini kita isikan dengan angka 6. Selanjutnya, di sini juga ada jumlah penghasilan bruto, di mana nominal ini kita ambil dari perhitungan yang telah dilakukan. Di sini pada tampil perhitungan yang setahun, kita ambil total penghasilan bruto 6 pegawai. Nah, di sini bisa kita kopikan saja. Kemudian dipastekan pada formulir 1721-nya pada bagian jumlah penghasilan bruto. Nah, sekian yaitu 11 miliar 686 juta sekian. Kemudian untuk jumlah pajak dipotongnya juga sama, kita ambil dari perhitungan setahun yang PPh 21 setahun yang kolom ini. Nah, ini kita kopikan saja. Kita pastekan di sini yaitu sejumlah 2 miliar 694 juta sekian. Kemudian kita scroll, di sini ada jumlah. Karena tadi hanya ada satu nominal saja, maka di sini kita bisa gunakan sama dengan saja. Kemudian klik pada nominal sesuai dengan data yaitu jumlah penerima penghasilan yaitu 6, kita klik lalu enter. Kemudian selanjutnya juga sama pada jumlah penghasilan bruto sama dengan kemudian klik nominalnya, enter, dan juga yang terakhir jumlah pajak dipotong sama dengan kemudian diklik lalu enter. Kemudian lanjut pada masa pajaknya. Karena ini setahun yaitu pada bulan Desember, maka kita beri tanda di angka 1 sampai dengan 11 yang sudah disetorkan sebelumnya. Jadi sudah 11 bulan yang sudah disetorkan. Maka hanya bulan 1 sampai dengan 11 yang diberi tanda X. Di sini kita bisa beri tanda X. Dari bulan 1, 2, 3 sampai dengan 11 atau bulan November. Kemudian untuk tahunnya yaitu sama seperti di atas yaitu tahun 2025. Untuk nominalnya ini merupakan perhitungan dari 11 bulan yang telah disetorkan dikalikan dengan nominal total jumlah pajak yang disetorkan selama per bulan. Ini bisa diambil dari tabel yang perhitungan tadi. Kemudian lanjut pada masa pajaknya. Karena ini setahun yaitu pada bulan Desember, maka kita beri tanda di angka 1 sampai dengan 11 yang sudah disetorkan sebelumnya. Jadi sudah 11 bulan yang sudah disetorkan. Maka hanya bulan 1 sampai dengan 11 yang diberi tanda X. Di sini kita bisa beri tanda X. Dari bulan 1, 2,
3 sampai dengan 11 atau bulan November. Dan untuk tahunnya yaitu sama seperti di atas, yaitu tahun 2025. Untuk nominalnya ini merupakan perhitungan dari 11 bulan yang telah disetorkan dikalikan dengan nominal total jumlah pajak yang disetorkan selama per bulan. Ini bisa diambil dari tabel yang perhitungan. Dan untuk tahunnya yaitu sama seperti di atas, yaitu tahun 2025. Untuk nominalnya ini merupakan perhitungan dari 11 bulan yang telah disetorkan dikalikan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan 11 dikali nominal pajak yang disetor selama per bulan. Di sini kita bisa ambil dari tabel perhitungan yang sebulan, yaitu pada kolom PPh 21 sebulan. Kita klik saja di sini, kemudian enter. Maka hasilnya yaitu sekian. Kemudian lanjut pada poin 14, yaitu jumlah. Nah, ini kita dapatkan dari penjumlahan poin 12 dengan poin 13. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik pada poin 12 ditambah dengan poin 13. Maka hasilnya sekian, yaitu 938 juta sekian. Sama seperti di atasnya. Kemudian pada poin 15 yaitu PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor. Nah, di sini didapatkan dari pengurangan nominal jumlah pajak dipotong setahun dan juga jumlah yang sudah disetorkan selama 11 bulan. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik pada poin 11 dikurangi dengan poin 14, maka hasilnya sekian, yaitu 1.755 juta sekian. Lalu yang terakhir di sini ada masa pajaknya juga, kita isikan sama seperti di atas, yaitu bulan 12 tahunnya yaitu tahun 2025. Seperti ini. Nah, untuk halaman yang pertama ini sudah selesai kita isi, lanjut pada halaman yang kedua. Di sini yang pertama ada NPWP pemotong atau NPWP perusahaan seperti yang di awal tadi. Kemudian selanjutnya di sini juga ada bagian C atau objek pajak final. Nah, pada bagian ini kita tidak perlu mengisi karena kebetulan di kasus ini tidak ada penerima penghasilan yang tertera pada bagian C ini. Jadi kita bisa lewati saja untuk bagian C ini. Kemudian lanjut pada bagian D, yaitu lampiran. Karena kita menggunakan formulir 1721 untuk satu masa pajak dan juga formulir 1721 untuk satu tahun pajak, maka di sini kita bisa beri tanda X dengan jumlah masing-masing satu. Kita bisa beri tanda X di sini untuk satu masa pajak sebanyak 1 lembar, dan juga untuk satu tahun pajak kita beri tanda X sebanyak 1 lembar juga. Selanjutnya kita isi identitas pemotong pada bagian E ini, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, di sini kita bisa beri tanda X pada bagian yang pemotong. Kita isikan di sini X. Kemudian NPWP pemotongnya kita isikan sesuai dengan data, yaitu 632 30 strip 3 titik 14. Kemudian untuk nama pemotongnya kita isi dengan nama pimpinan dari perusahaan tersebut. Di sini kita isi dengan Nurul Darmayandika selaku presiden direktur dari PT Merdina Cihuy. Sini kita isikan. Kemudian untuk tanggalnya kita bisa isi dengan tanggal 1 Desember 2025. Maka di sini kita ketikkan tanggal 1 bulan 12 tahun 2025. Untuk tempatnya yaitu Tegal. Selanjutnya cantumkan juga tanda tangan dari pimpinan perusahaan atau si pemotong, yaitu di sini tanda tangan dari Bapak Nurul sendiri. Baik, jika sudah diisi semua, formulir 1721 ini telah selesai. Berikut adalah tampilan SPT tahunan formulir 1721 yang sudah diisi untuk halaman yang pertama, seperti ini. Kemudian untuk halaman yang kedua yang sudah diisi seperti ini.
Oke, pada sesi ini saya akan memandu untuk mengisi bukti potong pajak formulir 1721A1. Nah, apa sih fungsi dari bukti potong formulir 1721A1 ini? Jadi, fungsi formulir ini bagi karyawan sendiri adalah sebagai bukti resmi bahwa pajaknya sudah dibayar lewat pemotong gaji dan digunakan sebagai lampiran utama saat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan fungsinya sendiri bagi perusahaan adalah sebagai laporan pertanggungjawaban atas kewajiban memotong dan menyetorkan pajak karyawannya. Oke, langsung saja. Berikut adalah tampilan formulir 1721A1. Mari kita bedah pengisian bagian per bagian dengan mencocokkan formulir dengan angka dari data studi kasus perhitungan atas nama Nuruda Mariandika dengan status K3 dan jabatannya adalah Presiden Direktur di PT Meftina Cihuy. Oke, pertama-tama di sini kita isi bagian kanan adalah masa perolehan. Kita isi 12 dan 12 pada formulir ini karena merupakan perhitungan final di masa Desember untuk total masa kerja setahun penuh. Selanjutnya, di sini adalah struktur nomor bukti potong. Nah, pada bagian angka 1 pertama ini artinya formulir 1721A1. Nah, jika A2 untuk ASN kodenya akan berbeda. Lalu angka 1 setelah titik ini menandakan kode objek pegawai tetap sesuai dengan sistem e-bukti potong resmi dari DJP. Lalu selanjutnya setelah itu kita isi saja di sini dengan sesuai dengan studi kasus dari perusahaan PT Meftina Cihuy ini sendiri. Kita isi dengan 1, 0 dan 0. Selanjutnya di sini kita isi NPWP dari si pemotong dengan NPWP dari PT Meftina Cihuy sendiri. Di sini kita isi 6344.355. Selanjutnya 444 dan 0. Nah, nama pemotongnya sendiri adalah kita isi PT Meftina Cihuy. Nah, perusahaan inilah yang memotong pajak si wajib pajak ini, Bapak Nurul ini, dan bertanggung jawab untuk menyetorkannya ke negara. Selanjutnya, pada bagian A, ini adalah identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini pada poin 1 kita isi NPWP dari si wajib pajak. Saya isi dengan NPWP dari Bapak Nurul sendiri yaitu 63230-3.14. Lalu namanya kita isi dengan Nurul Damariandika yang beralamat di Jalan Sukses nomor 1 Kota Tegal. Oke, selanjutnya jenis kelamin dari Bapak Nurul Damariandika adalah laki-laki, maka kita pilih dengan tanda silang di kolom sebelah kiri. Dan statusnya tadi sesuai studi kasus adalah K3, maka di sini kita isi dengan 3. Lalu nama jabatannya adalah Presiden Direktur sesuai dengan studi kasus yang ada. Lalu poin 8 dan 9 kita hiraukan saja karena Bapak Nurul ini bukan karyawan asing. Oke, lanjut untuk bagian B, rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Di sini ada yang pertama adalah kode objek pajak. Di sini kita pilih dengan tanda silang pada bagian 21 strip 100 strip 01. Karena formulir ini adalah formulir 1721A1. Selanjutnya kita isi pada penghasilan bruto pada poin 1
ini kita isi dengan gaji yang disetahunkan sesuai dengan perhitungan yang sudah ada. Gaji pokok ini yang disetahunkan adalah 2 berapa dek? 2 miliar dek. Mana? 2,378 ini 2 miliar kali. Ulang. Oke, di sini kita isi pada poin 1 adalah gaji pokok yang disetahunkan sesuai dengan perhitungan yang ada. Gaji pokok ini yang disetahunkan adalah 2.378.550.000. Kita isi di sini. Rp2.378.550.000. Ya, maaf di sini salah. Oke, kita kurangi dulu nolnya. Selanjutnya pada poin 2 ini adalah tunjangan PPh. Ini diisi jika perusahaan menggunakan metode gross up, karena dalam studi kasus ini menggunakan metode potongan gaji atau gross, maka kolom ini dikosongkan. Selanjutnya pada poin 3 ini kita isi dengan angka yang didapatkan dari akumulasi setahun dari tunjangan yang didapatkan. Ada tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan tunjangan jabatan yang disetahunkan. Kita tambahkan semua tunjangan ini. Jadi ada 12 juta sekian, 198 juta sekian, dan 713 juta sekian. Kita tambahkan semua pada poin 2 ini. Pada poin 3, maaf, sama dengan 12 juta ditambah dengan 12 juta dari tunjangan transportasi ditambah dengan 198.212.500.000 dari tunjangan hari raya, dan yang terakhir tunjangan jabatan sebesar 713.565.000. Oke, hasilnya adalah 935.777.500. Selanjutnya pada poin 4 ini adalah honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Ini kosong karena pada studi kasus ini merupakan pegawai tetap berstruktur gaji. Kita langsung lanjut saja pada poin 5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ini kita isi dengan total setahun dari premi jam sostek asuransi 1,5% ini, dan premi jam sostek kematian 0,3% dari gaji pokok. Di sini yang disetahunkan adalah 35 juta sekian dan 7 juta sekian. Kita isi 35 juta 678 250.000 ditambah dengan 7 juta 135.650. Selanjutnya pada poin 6 ini kita isi dengan jika ada natura yang menjadi objek pajak sesuai dengan regulasi terbaru. Nah, pada kasus ini kosong, maka kita langsung lanjut ke poin 7. Poin 7 ini kita bisa isi dengan di sini kita lihat ada bonus per tahun yang didapatkan oleh Bapak Nurul Damariandika sebesar 24 juta. Maka kita isi di poin 7. 24 juta. Nah, selanjutnya pada poin 8 ini adalah total penghasilan bruto. Langsung saja kita isi dengan hasil penjumlahan dari poin 1 hingga poin 7. Hasilnya adalah sekian. Lalu pada bagian pengurangan untuk poin 9 ini kita isi dari 5% dari poin 1. Karena yang sesuai dengan studi kasus yang ada, langsung kita isi di sini 5% dari
poin 1, yaitu gaji pokok yang disetahunkan. Oke, lanjut untuk poin 10. Oke, lanjut untuk poin 10. Ini adalah akumulasi dari iuran pensiun 3% dan CHT ditambahkan dengan CHT 2%, yaitu sesuai dengan yang ada di studi kasus. Ini langsung saja kita tambahkan ke formulir yang akan kita isi. Di sini kita isi 71.356.500 ditambahkan dengan 47.571.000. Selanjutnya pada poin 11 ini adalah cara mengisinya. Kita tambahkan saja angka pada poin 9 dan poin 10. Kita tambahkan poin 9 dan poin 10. Oke, langsung lanjut kita ke bagian perhitungan PPh pasal 21. Untuk bagian poin 12 ini kita isi dengan cara poin 8 dikurangi dengan poin 11. Poin 8 langsung saja sama dengan poin 8 dikurangi dengan poin 11. Oke, lanjut. Untuk poin 13 ini diisi jika pegawai merupakan pindahan dari cabang lain di tahun berjalan. Pada kasus ini kosong, maka kita langsung lanjut ke poin 14. Nah, di sini pada poin 14 hasilnya sama dengan poin 12 karena ini merupakan jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21. Selanjutnya untuk poin 15 ini kita isi dengan PTKP yang telah disesuaikan dengan perhitungan yang sudah ada. Di sini PTKP-nya adalah K3, maka hasilnya adalah 72 juta sesuai dengan ketentuan yang ada. Langsung saja kita isi dengan 72 juta. Selanjutnya untuk poin 16 ini kita isi dengan cara poin 14 dikurangi dengan poin 15. Sama dengan poin 14 dikurangi dengan poin 15. Oke, lanjut ke poin 17. Ini adalah total penjumlahan tarif progresif. Bisa kita isi sesuai dengan perhitungan yang sudah ada. Di sini perhitungannya adalah ini adalah PPh pasal 21. Totalnya adalah 843.885.920. Kita isi langsung sesuai dengan perhitungan yang sudah ada. Oke, yang terakhir kita isi identitas dari si pemotong pada bagian bawah ini. Selanjutnya yang terakhir kita akan mengisi identitas dari si pemotong. Nah, di sini kita masukkan saja NPWP dari si pemotong. Pada studi kasus ini adalah yang memotong adalah Bapak Nurul sendiri selaku pimpinan perusahaan PT Meftina Cihuy. Di sini kita bisa isi NPWP-nya adalah 63230 strip 3.14.
dengan namanya selaku pimpinan yang berwenang adalah Bapak Nuru Damariandika. Selanjutnya pada poin 6 ini, nah ini diterbitkan di bulan Desember sebelum tenggat akhir masa pelaporan tahunan. Dan jangan lupa kita berikan tanda tangan dari Bapak Nuru Damariandika. Nah itu tadi adalah panduan untuk pengisi formulir 1721A1 yaitu bukti potong. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya selanjutnya akan menampilkan bagaimana cara pengisian SPT tahunan 1770S pada studi kasus kali ini. Pada sebelah kanan saya telah menampilkan sebuah lembar 1770S-nya dan sebelah kirinya sudah ada data-data penerima penghasilan yang dipotong. Selanjutnya kita bisa langsung saja mengisikan pada lembar 1770S-nya. Pada sisi kanan atas yaitu ada tahun pajak, kita bisa isikan pada 2025. Selanjutnya di sini di bawah ada identitas si wajib pajak, kita bisa isikan sesuai dengan data penerima yang ada di sebelah kiri. Kita bisa isikan langsung. tiga 14. Selanjutnya di bawahnya ada nama wajib pajak yaitu atas nama Bapak Nuru Damariandika. Bisa kita isikan langsung. Selanjutnya pekerjaan si Bapak Nuri ini yaitu sebagai presiden direktur. Kita bisa isikan. Yaitu di bawahnya ada isi nomor telepon. Kita bisa isikan sesuai dengan data yang sudah ada di sebelah kiri. Di sini ada identitas status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini telah ditampilkan tidak ada keterangan bahwa statusnya sudah cerai atau belum. Di sini hanya tertera si Bapak Nuru yaitu masih berkeluarga K3. Maka kita bisa isikan tanda X saja pada kolom KK ini. Selanjutnya NPWP istri atau suami kita bisa kosongkan saja. Selanjutnya kita lanjut pada lampiran satunya, yaitu di sini ada tahun pajaknya, kita bisa isikan 2025. NPWP-nya kita bisa isikan sesuai dengan yang tadi. Nama wajib pajaknya itu Nuru Damariandika. Selanjutnya pada bagian A ini yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Pada status kali ini
Di sini tidak ada daftar penghasilan atau dalam negerinya, kita bisa kosongkan saja. Selanjutnya pada bagian B ini yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada kasus kali ini kita juga tidak menggunakan pada bagian B seperti bantuan, sumbangan, atau hibah dan lain-lainnya, kita bisa isikan 0 saja. Selanjutnya pada bagian C ini yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Yaitu pada kolom kedua yaitu ada nama pemotong atau pemungut pajak. Di sini pada sebelah kiri saya sudah ada menampilkan data pemotongnya. Kita bisa isikan saja sesuai dengan lembar yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya NPWP si pemotong bisa kita isikan. Pada nomor bukti potongnya kita bisa buka pada bukti potong yang telah dikeluarkan. Kita bisa isikan dengan ini, menyesuaikan nomor 1721A1-nya. 1.0.0.0. Tanggalnya kita bisa sesuaikan dengan bukti potong yang ada di bawah ini, yaitu ada pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2025. Jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21. Jumlah PPh yang dipungut kita bisa menyesuaikan dengan pada kolom 20 ini ataupun kolom pada 17 ini. Maka di sini jumlah bagian C-nya sudah langsung terhitung sesuai dengan jumlah yang sudah diisikan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa pindah pada lampiran 2. Di sini terdapat lembar yang hampir mirip dengan lampiran 1 yang tadi. Kita bisa isikan sesuai seperti tahun pajaknya dan NPWP serta nama wajib pajak. Kita bisa kopikan saja. Di sini tahun pajaknya bisa diisikan 2025. Nah, selanjutnya pada bagian A ini yaitu sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Pada kasus kali ini kita tidak menggunakan tersebut, kita bisa next saja. Di sini sudah tertulis 0. Di sini ada selanjutnya pada bagian B ini ada tertulis harta pada akhir tahun. Kita bisa lihat pada bagian studi kasusnya, data-datanya. Di sini ada beberapa, kita bisa isikan saja. Yaitu yang pertama ada tabungan yang tahun perolehannya yaitu pada tahun 2024. Harga perolehannya yaitu sekitar 84 juta. Keterangannya kita kosongkan saja, kita menyesuaikan dengan studi kasus yang ada. Selanjutnya pada harta kedua yaitu kode hartanya sudah tertulis juga yaitu 31 yang nama hartanya yaitu sebagai tanah. Tahun perolehannya yaitu 2018. Harga perolehannya sekitar 250.800.000. Kita lanjut pada bagian nomor 3 yaitu nama hartanya yaitu laptop. Tahun perolehannya yaitu 2022. Harga perolehannya kita isikan sesuai yaitu Rp500.000. Selanjutnya pada jumlah bagian B ini sudah terjumlah secara otomatis dengan menggunakan
rumus yang sudah ada pada Excel tersebut, maka sudah terhitung semua. Selanjutnya pada bagian C yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Pada kasus kali ini ternyata si Bapak Nur ini tidak mempunyai kewajiban atau utang pada akhir tahun, maka kita bisa isikan 0 saja pada jumlah atau jumlah bagian C. Selanjutnya ada bagian D yaitu daftar susunan anggota keluarga. Kita bisa isikan sesuai dengan data yang ada di sebelah kiri saya. Kita lanjut pada bagian nomor 3 yaitu nama. Selanjutnya pada bagian D ini yaitu ada daftar susunan anggota keluarga. Kita bisa isikan sesuai dengan data sebelah kiri saya. Kita bisa isikan yaitu di sini sudah ada tertera nama Mesya Fitria sebagai istrinya. Kita bisa isikan NIK-nya. Selanjutnya ada hubungan keluarga yaitu sebagai istri. Pekerjaannya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya yang kedua yaitu si Bapak Nur ini memiliki anak pertama yaitu bernama Nailandra Azafil. Kita bisa isikan pada kolom yang kedua. NIK-nya kita bisa pindahkan juga. Hubungan keluarganya yaitu sebagai anak. Pekerjaannya yaitu sebagai pelajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempunyai anak yang kedua ya. Di sini bernama Meshandra Farel. Bisa kita pindahkan pada daftar susunan anggota keluarganya. NIK-nya juga kita pindahkan. Hubungan keluarganya yaitu sebagai anak. Pekerjaannya yaitu sebagai pelajar. Selanjutnya yang keempat yaitu ada anak yang ketiga yaitu bernama Naresha Salvator. Kita bisa isikan. NIK-nya kita pindahkan juga. Hubungan keluarganya yaitu sebagai anak. Pekerjaannya yaitu belum sekolah. Kemungkinan si anak ini masih ada di bawah umur untuk bersekolah, jadinya di sini pekerjaannya yaitu sebagai belum sekolah. Selanjutnya di sini di bawah ini ada perhitungan PH atau lembar perhitungan pajak penghasilan terutang. Kita pada kasus kali ini tidak menggunakannya. Kita bisa lanjut pada lembar utamanya yaitu SPT tahunan 1770S. Kita bisa langsung isikan pada lembar A yaitu penghasilan neto. Yang pertama yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaannya. Kita bisa isikan menyesuaikan dengan bukti potong yang telah dikeluarkan. Di sini telah dijelaskan diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1 dan atau 1721A2 angka 14 yang dilampirkan atau bukti potong lain. Kita bisa isikan juga menyesuaikan dengan bimbingan yang sudah ada tertera pada lembar tersebut. Kita bisa cari kolom 14. Di sini sudah tertera. Kita bisa tandai. Kita bisa ikuti ya. Yaitu terjumlah 2.501.077.900. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini tertulis diisi sesuai dengan formulir 1770S1 jumlah bagian A. Berhubung di sini 0 berarti kita tidak menggunakannya, maka kita bisa isikan 0 saja.
Selanjutnya, penghasilan neto luar negeri. Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari lampiran tersendiri, lihat petunjuk pengisian. Pada kasus kali ini kita tidak menggunakannya, kita bisa isikan 0 saja. Selanjutnya, pada kolom keempat ini yaitu jumlah penghasilan neto, yang dimana terjumlah dari angka kolom 1 ditambah kolom 2 ditambah juga kolom 3. Kita bisa isikan sesuai rumus yang sudah ada. Kolom 1 ditambah kolom 2 ditambah kolom 3, maka sudah terjumlah otomatis. Selanjutnya pada kolom 5 ini yaitu zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Kita bisa isikan 0 saja karena pada kasus kali ini tidak ada. Pada kolom yang ke-6 yaitu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Kita bisa menjumlahkannya yaitu dengan kolom 4 dikurangi dengan kolom 5. Kolom 4 dikurangi kolom 5. Benar ya? Kita bisa enter saja. Nah, di sini sudah tampil. Selanjutnya pada kolom berikutnya yaitu ada pada opsi B yaitu penghasilan kena pajak. Pada kolom ke-7 ini tertulis penghasilan tidak kena pajak, yang dimana pada kasus kali ini Bapak Nur Damaryandika yaitu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP yaitu K3. Kita bisa isikan juga mengikuti data yang sudah ada, yaitu sejumlahnya kita bisa lihat ada di sini. Penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 72 juta. Kita bisa isi mengikuti dengan data tersebut. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak, yang dimana penjumlahannya yaitu dari 6 dikurangi 7. Kita bisa ikuti 6 dikurangi kolom 7. Di sini sudah terhitung, apakah sudah sesuai, kita bisa cocokkan. Nah, dengan pada data sebelah kiri dan ternyata sudah berjumlah sama. Selanjutnya ada kolom C PPh terutang, yang pada kolom 9 ini tertulis PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan angka 8. Kita bisa isikan PPh terutangnya yaitu menggunakan bagian G sama dengan lampiran huruf D. Pada kali ini kita bisa isikan saja. Baik, selanjutnya pada bagian PPh terutang pada kolom 9 ini yaitu tertulis PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan angka 8. Kita bisa kita lihat pada data sebelah kiri kita yaitu bukti potong. Di sini tertulis 0, berarti kita bisa isikan 0, angka 0. Selanjutnya pada kolom 10 yaitu pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Kita bisa isikan 0 saja. Selanjutnya pada kolom 11 ini yaitu jumlah PPh terhutang terjumlah dari kolom 9 ditambahkan dengan kolom 10. Kolom 9 ditambahkan kolom 10. Kita ini menghasilkan angka 0. Selanjutnya pada D, kredit pajak. Pada kolom 12 ini yaitu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri. Selanjutnya kita bisa lihat yaitu caranya bisa diisi dari formulir 1770 S1 jumlah bagian C kolom 7. Kita bisa isikan mengikuti arahan tersebut. Kita lihat pada bagian C yaitu pada kolom 7. Di sini kita bisa ikuti. Nah, di sini susah, kita bisa copy saja. Di sini sudah tertera. Selanjutnya pada kolom 13 yaitu PPh yang harus dibayar sendiri atau dibagikan dengan PPh yang lebih dipotong atau dipungut. Kita bisa isikan
warna hitam. Pada PPh yang harus dibayar sendiri. Yaitu terjumlah dari angka 11 dikurangi kolom 12. Sudah tampil. Selanjutnya ada PPh yang dibayar sendiri. Berhubung kita tidak pada kasus kali baik, selanjutnya pada bagian PPh terutang pada kolom 9 ini yaitu tertulis PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan angka 8. Kita lihat pada data sebelah kiri kita yaitu bukti potong. Di sini tertulis 0, berarti kita bisa isikan 0, angka 0. Selanjutnya pada kolom 10 yaitu pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Kita bisa isikan 0 saja. Selanjutnya pada kolom 11 ini yaitu jumlah PPh terhutang terjumlah dari kolom 9 ditambahkan dengan kolom 10. Kolom 9 ditambahkan kolom 10. Selanjutnya di sini ada pada kolom E yaitu PPh kurang atau lebih bayar. Berhubung kita tidak ada nominal yang harus dibayarkan, kita bisa isikan angka 0 saja. Di sini sudah 0. Kita bisa lanjutkan pada bagian F yaitu angsuran PPh pajak pasal 25 tahun pajak berikutnya. Kita pada kasus kali ini tidak ada, kita bisa naik saja pada bagian G yaitu lampiran. Di sini sudah tertera yang sudah ditandai yaitu fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2. Karena kita akan mencantumkan bukti potong yang sebelah kiri pada laporan nantinya. Maka kita bisa lanjut saja pada pernyataannya yaitu bisa diisikan pada X pada bagian wajib pajak. Dan nama lengkapnya yaitu kita sesuaikan dengan data yang tadi, yaitu di sini sudah tertera dan namanya betul. Pada tanggalnya kita bisa isikan pada tanggal 1, bulannya juga Januari yaitu bulan 1, 2000-nya 2025. Di sini ada tanda tangan yang dimana seharusnya pada kasus kali ini Bapak Nur ini mencantumkan tanda tangan yang akan laporan ini akan dikirimkan. Maka di sini belum ada, nanti kita bisa serahkan pada Bapak Nur tersebut untuk mengisi tanda tangannya. Begitu saja yang cara pengisian SPT 1770S yang bisa saya bimbing, bisa saya ajarkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik teman-teman, jadi berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan PPh pasal 21 pada PT Meftina Cihuy, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi seperti gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, komponen jam sostek tertentu dapat menambah penghasilan bruto, sedangkan iuran JHT, iuran pensiun, dan biaya jabatan menjadi pengurang dalam perhitungan PKP. Selain itu, proses pelaporan pajak dilakukan secara sistematis mulai dari SPT masa 1721, penerbitan bukti potong, hingga pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Selanjutnya, perusahaan disarankan meningkatkan ketelitian dalam perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 serta memanfaatkan sistem perhitungan otomatis. Bagi akademisi, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Sementara bagi wajib pajak, perlu meningkatkan pemahaman mengenai pemotongan pajak serta disiplin dalam pelaporan SPT tahunan melalui layanan digital seperti Itu tadi merupakan pemaparan penerapan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21